warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosa Prasetya, NIM 19021040291 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah karya sastra angkatan 2000 atau sering disebut angkatan modern. Mungkin pada saat ini teman-teman ada yang merasa bingung tentang menentukan pilihan hidup, atau teman-teman ada yang merasa berat nih bagaimana caranya menghadapi masalah. Nah, kebetulan sekali pada saat ini saya akan mengulas tentang novel berjudul Risa Sebuah Pilihan Hidup. Jika teman-teman mengalami apa yang saya sebutkan tadi, teman-teman dapat membaca novel Risa Sebuah Pilihan Hidup. Jika teman-teman penasaran tentang novel ini, teman-teman dapat menonton video saya hingga selesai ya. Mungkin teman-teman belum mengenal siapa Larissa Chow. Larissa Chow merupakan istri dari Muhammad Alvin Faiz. Dan Larissa Chow pun juga menantu dari almarhum Ustadz Arifin Ilham. Secara keseluruhan, novel ini menceritakan perjalanan hidup seorang Larissa Chow. Perjalanan hidup yang tidak mudah membuat Larissa Chow menjadi wanita yang kuat dan sabar. Dalam menjalani hidupnya, Larissa Chow memiliki banyak masalah, harus memutuskan pilihan hidup yang sangat berat, dan lain-lainnya. Novel ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama yaitu menceritakan Aku Risa. Pada bab ini menceritakan bagaimana seorang Larissa Chow ketika kecil. Ketika kecil, ia hidup bahagia karena tinggal dengan kedua orang tuanya. Ketika beranjak remaja, ia harus berpisah dengan mamahnya karena kedua orang tuanya berpisah. Dan ia tinggal dengan oma dan papanya. Hingga seiring dengan berjalannya waktu, Larissa memutuskan untuk tinggal dengan mamanya. Ketika tinggal dengan mamanya, Larissa merasa sangat bahagia. Karena ia memiliki teman curhat, teman pergi ke mall, teman pergi ke salon, dan lain-lainnya. Bab kedua yaitu menceritakan awal perkenalan Larissa Chow dengan agama Islam. Sebelumnya, ia tidak pernah memiliki teman yang beragama Islam. Dan ketika SMA, ia memiliki teman yang beragama Islam. Dari situlah ia mulai mengenal tentang agama Islam. Bab ketiga yaitu menceritakan Larissa menemukan cinta. Di bab ini, ia menceritakan bagaimana seorang Larissa Chow menemui laki-laki yang sangat ia cintai. Laki-laki itu beragama Islam. Tentunya mamanya tidak menyetujui hubungan Larissa dengan laki-laki tersebut, sehingga membuat hubungan Larissa dengan laki-laki tersebut harus berpisah, padahal Larissa sangat mencintai laki-laki tersebut. Sejak berkenalan dan dekat dengan laki-laki muslim tersebut, Larissa banyak mengenal tentang Islam. Ia mengenal sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan lain-lainnya tentang Islam. Bab keempat yaitu menceritakan menjemput hidayah. Di bab ini Larissa banyak menceritakan tentang pengalaman hidupnya. Awal dia jatuh cinta kepada Islam, kemudian petunjuk yang datang sehingga dia menjadi mualaf, kemudian perjuangan awal seorang Larissa menjadi mualaf, kemudian bagaimana awal dia berkenalan dengan Muhammad Alvin Faiz yang sekarang menjadi suaminya, dan bagaimana dia menceritakan seorang Larissa Chow yang baru. Dan pada bab ini juga dia menceritakan masa-masa terberat dalam hidupnya. Kenapa? Karena awal ia menjadi seorang mualaf, banyak pertentangan dari berbagai macam pihak. Mulai dari orang tuanya, keluarga besarnya, dan teman-temannya tidak menyetujui Larissa menjadi seorang mualaf. Hingga ia diusir oleh mamanya dari rumah dan ia harus tinggal dengan oma dan papanya. Pada bab ini juga ia menceritakan bagaimana ia tidak sendirian. Ia menceritakan bagaimana teman-teman muslim lainnya yang membantu dan membimbing dia untuk belajar lebih dalam tentang agama Islam.
Bab kelima yaitu menceritakan Larissa menemukan tambatan hati. Ternyata diam-diam Muhammad Alvin Faiz yang membimbing Larissa bersyahadat untuk menjadi seorang mualaf ternyata mencintai Larissa. Dan di sini juga dia menceritakan bagaimana oma dan papanya menjadi seorang mualaf juga. Bagaimana papa dan omanya menyebut hidayahnya untuk menjadi seorang muslim. Di sini menceritakan tentang perjalanan Larissa untuk menikah dengan Alvin Faiz. Kenapa? Karena mamanya tidak menyetujui Larissa menikah dengan Alvin Faiz. Dikarenakan usia Alvin Faiz lebih muda dari Larissa. Pada saat itu usia Alvin Faiz sangatlah muda, 17 tahun. Dan usia Larissa yaitu 20 tahun. Tetapi dengan Larissa memberi pengertian kepada mamanya, akhirnya mamanya merestui dan mengizinkan Larissa untuk menikah dengan Alvin Faiz. Seorang Larissa Chow tidak berhenti tetapi perjalanan hidup seorang Larissa Chow yang ia tuliskan di novel ini tidak berhenti sampai ia menikah dengan seorang Alvin Faiz. Ia juga menceritakan bagaimana pertama dan awal ia menikah dengan Alvin Faiz. Ia menghadapi masalah-masalah. Meskipun masalah-masalah sebelumnya sudah selesai, ia menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Bagaimana ia bertahan, berjuang bareng-bareng dengan Alvin Faiz. Di awal pernikahan dia tinggal di sebuah ruang kosong di dekat Masjid Az-Zikra dan lain-lainnya. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari novel ini. Novel ini sangat inspiratif. Yang pertama, kita dapat belajar untuk menentukan pilihan hidup. Yang kedua, yaitu kita dapat belajar bagaimana caranya menghadapi masalah-masalah yang sangat berat. Dan yang ketiga, kita dapat belajar bagaimana untuk menjadi manusia yang lebih baik. Novel ini memiliki banyak kata-kata mutiara di dalamnya. Salah satu yang saya sukai yaitu hargai apapun berkah yang sudah Tuhan beri dalam hidup. Dengan begitu, kau pasti akan mendapat keberkahan yang lebih banyak lagi. Dengan bersyukur, hidupmu akan jauh lebih bahagia. Dari kata-kata mutiara tersebut, saya dapat mengambil hikmah yaitu hargai apapun berkah yang Tuhan berikan kepada kita. Insya Allah, jika kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita, akan lebih banyak lagi keberkahan yang datang kepada kita. Dan dengan bersyukur, hidup kita akan menjadi lebih bahagia. Di halaman belakang novel ini terdapat foto-foto yang mewakili pengalaman perjalanan hidup seorang Larissa Chow. Di sini terdapat foto ketika Larissa Chow ketika kecil, ketika foto dengan mamahnya, foto dengan papanya. Dan ini foto anak Larissa Chow yaitu Muhammad Yusuf. Dan ini foto Muhammad Alvin Faiz, suami dari Larissa Chow. Dan masih banyak foto-foto lainnya yang mewakili pengalaman yang sudah diceritakan oleh Larissa Chow di halaman sebelumnya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang ciri-ciri karya sastra angkatan 2000 atau sering disebut angkatan modern. Ciri-ciri yang pertama yaitu pilihan kata yang diambil dari bahasa sehari-hari. Tentunya dalam novel Risa Sebuah Pilihan Hidup menggunakan pilihan kata yang biasa kita gunakan sehingga memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari novel ini. Ciri kedua yaitu banyak menyindir keadaan sekitar, sosial, budaya, dan lain-lain. Tentunya dalam novel Risa Sebuah Pilihan Hidup, Larissa Chow banyak menceritakan tentang masalah-masalah sosial yang ia hadapi. Mulai dari yang harus menghadapi kedua orang tuanya yang berpisah sehingga ia menjadi anak yang broken home. Dan ia menjadi seorang mualaf, mendapat pertentangan dari berbagai macam pihak, mulai dari orang tua, keluarga besar, dan teman-temannya yang belum bisa menerima ia untuk menjadi seorang mualaf. Yang ketiga yaitu kritik sosial sering muncul lebih keras. Tentunya dalam novel ini banyak permasalahan kehidupan sosial yang Larissa Chow hadapi dan bagaimana ia menghadapi masalah-masalah tersebut. Yang keempat yaitu mengangkat tema-tema dewasa.
Tentunya dalam novel Lisa Sebuah Pilihan Hidup menceritakan bagaimana seorang Larissa menghadapi masalah-masalah yang biasa dialami oleh kebanyakan orang lainnya. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan tentang novel berjudul Lisa Sebuah Pilihan Hidup. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton yang mungkin sedang menghadapi masalah atau pilihan hidup yang sangat berat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.